Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua dilimpahi rahmat, rizki, dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada episode kali ini, aku akan membawakan kisah yang dikirimkan oleh Mas Jali tentang pengalaman mistisnya bersama pamannya, yaitu menangkap hantu penasaran. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Tapi, seperti biasa, ada baiknya sebelum mulai kisah ini, kita berdoa. Karena apa yang dialami oleh Mas Jali bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi Bonding dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jali. Saya berasal dari kota Sampit, Kalimantan Tengah. Ini adalah kisah pertama yang saya bagikan tentang pengalaman saya yang pernah ikut menangkap hantu bersama pamanku yang bernama Mahdi. Pamanku yang bernama Mahdi ini bisa dibilang sangatlah tersohor di daerahku karena ia memiliki kemampuan untuk menangkap hantu atau memindahkan jin yang memang suka mengganggu manusia. Dan sudah banyak sekali kasus yang ia tangani, baik itu orang yang telah mati menjadi hantu karena ilmunya ataupun kesalahannya. Dan ada juga pengalaman yang lain, yaitu memindahkan jin yang suka meneror penghuni sebuah bangunan. Entah dari mana keahlian tersebut pamanku dapatkan. Namun semenjak dulu, waktu ia pulang merantau, ia sudah memiliki ilmu tersebut. Pernah kami dari pihak keluarga bertanya, dari manakah ia bisa mendapatkan keahlian tersebut. Pamanku hanya mengatakan kalau ia pernah belajar kemampuan tersebut dari orang Dayak yang saat itu bekerja bersamanya menjaga sarang burung walet yang ada di gua di dalam hutan Kalimantan. Di suatu ketika, saat aku baru lulus sekolah dan masih menganggur, Paman Mahdi mengajakku untuk ikut membantunya ke desa yang ada di Pangkalambun. Di sana, ia memintaku untuk menemaninya melakukan penangkapan terhadap hantu yang kerap mengganggu para warga desa. Di mana hantu tersebut adalah jelmaan dari orang yang telah meninggal dunia akibat pesugihan yang pernah ia jalani semasa hidupnya. Awalnya aku ragu. Namun karena memang saat itu aku menganggur, kenapa tidak aku ikut? Toh lumayan juga uangnya, ujarku dalam hati. Kami pun lantas mempersiapkan keberangkatan dan setelahnya kami pun langsung berangkat menuju desa tujuan. Lumayan lama kami menempuh perjalanan darat pada saat itu. Dan setelah hampir seharian di jalan, kami pun tiba di desa yang saat itu sedang mendapatkan teror. Di sana, kami disambut oleh kepala desa yang memang telah meminta pertolongan langsung kepada pamanku. Di rumah kepala desa itu kami beristirahat sejenak dan keesokan harinya barulah kami mulai penangkapan hantu yang sedang meneror. Kepala desa pun menceritakan kalau teror itu disebabkan oleh Pak Tarno, seorang pengusaha sapi yang lumayan tersohor di desa. Dulu ia merupakan bos daging sapi yang bisa dibilang memonopoli semua penjualan daging yang ada di kabupaten. Pak Tarno juga terkenal berani membanting harga pasar dan membuat para pedagang daging lain pun banyak yang marah kepadanya karena telah merusak harga pasaran. Namun anehnya semenjak ia menjadi kaya raya, anak-anak dari Pak Tarno ini malah mati satu persatu setiap 3 tahun sekali. Dan matinya pun secara tidak wajar. Ada kesaksian dari salah seorang pegawai yang pernah bekerja di rumah Pak Tarno, di mana setiap malam purnama 3 tahun sekali, Pak Tarno ini selalu saja melakukan sebuah ritual, yaitu memotong seekor sapi. Dan proses pemotongannya pun selalu saja ia jalankan sendirian. Si pegawai yang penasaran pun pernah mencoba mengintip proses ritual tersebut. Dan
hal mengejutkan pun terjadi di sana. Saat itu, pegawai itu mencoba melihat ritual tersebut melalui celah kecil. Ia menyaksikan Pak Tarno nampak sedang menarik seekor sapi menuju ke sebuah ruangan yang ada di dalam rumahnya. Lalu setelah itu, ia melakukan sebuah prosesi dengan melakukan penyembelihan kepada sapi yang ia bawa tadi. Setelah menyembelih sapi itu, lantas Pak Tarno seakan-akan menangis. Setelah ia menangis, Pak Tarno pun meletakkan foto salah seorang anaknya di dekat mayat sapi yang baru saja ia sembelih. Dan setelahnya, ia langsung minum darah segar dari sapi yang baru saja ia potong. Melihat kegilaan yang terjadi kepada Pak Tarno, si pegawai itu pun lantas lari menuju ke bilik yang ada di kandang. Ia heran dengan ritual apa yang baru saja dilakukan oleh Pak Tarno dan mengapa ada foto anaknya di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, terdengar kabar duka kalau anak wanita Pak Tarno meninggal dunia akibat kecelakaan maut. Kepalanya terpenggal dan ia pun dinyatakan meninggal di tempat pada saat itu. Hal yang lebih mengejutkan adalah anak yang meninggal itu adalah anak yang fotonya ditaruh oleh Pak Tarno di jasad sapi yang ia sembelih kemarin malam. Dan mulai situlah si pegawai itu tahu kalau Pak Tarno ini tengah menjadikan anaknya sebagai tumbal pesugihan. Mendengar kisah itu, sontak saja aku langsung bergidik ngeri. Kenapa tega seorang ayah malah membunuh anaknya sendiri untuk kekayaan dan kemakmurannya saja? Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Di tengah rasa ngeriku, pamanku tiba-tiba saja bertanya kepada kepala desa tentang penyebab kematian dari Pak Tarno. Dan kepala desa pun menceritakan kalau matinya Pak Tarno itu pun juga aneh dan juga tak wajar. Di mana saat itu Pak Tarno ditemukan sedang terlilit kabel di lehernya. Dan kabel itu masih dialiri oleh arus listrik. Entah apa yang terjadi, namun pihak penyidik menduga Pak Tarno ini mati karena bunuh diri. Dan semenjak kematiannya, banyak warga yang merasakan kalau Pak Tarno mati penasaran. Hampir tiap malam warga selalu saja ada diganggu oleh sosok hantu Pak Tarno di desa. Mendengar hal itu, pamanku pun lantas memutuskan untuk melakukan observasi dan berencana berkeliling kampung pada malam itu agar ia bisa berjumpa langsung dengan hantu Pak Tarno. Aku pun juga diajak saat itu, dan ini merupakan pengalaman pertama di dalam hidupku mencari arwah penasaran yang sedang mengganggu desa. Langsunglah, badan ini gemetaran. Jangankan lihat hantu penasaran, lihat kuntil anak aja di TV aku takut. Ini malah harus terjun langsung ke lapangan. Tapi apa mau dikata, sudah jauh-jauh ke sini, gak mungkin aku harus mundur. Malam hari pun tiba. Setelah sholat isya di sebuah masjid yang ada di desa itu, pamanku lantas mengajakku berkeliling kampung dengan sepeda motor kepala desa. Saat itu, debar jantungku mulai terpacu karena memang menurut informasi yang kami dapatkan, sosok hantu Pak Tarno selalu saja muncul dan mendatangi orang yang ada di desa setiap malamnya. Dan benar saja, pada saat kami berkeliling desa, nampaknya desa sudah sepi senyap tanpa ada orang yang berani keluar rumah pada malam itu. Warung-warung pun terlihat tutup di sana, dan hanya menyisakan aku dan juga pamanku yang berada di luar rumah pada malam itu. Desa ini terasa seakan-akan seperti desa mati. Hampir setengah jam lamanya kami berkeliling kampung. Aku masih saja was-was dan waspada. Mataku selalu saja mengawasi sekitaran dan terasa begitu peka dengan pergerakan kecil yang aku lihat pada malam itu. Namun tidak dengan pamanku. Ia nampak begitu santai sambil menghisap rokoknya saat itu. Wah, gak ada warung nih buat ngopi, ujar pamanku yang saat itu mencoba memecahkan kesunyian. Ya gak ada lah paman, pada tutup, kan semua pada takut. Hahaha, iya juga ya, bener kamu.
semuanya pada takut kayak kamu. Ya iyalah paman, semua jelas takut. Apalagi kita ini kayaknya nantang kayak gitu kesannya. Kita ini gak nantang. Kita cuma mau memindahkan dia aja. Ini kan alam manusia, bukan alam jin. Jadi kita yang berhak tinggal di sini, bukan mereka. Tapi itu kan orang yang mati jadi hantu paman. Matinya pun secara gak wajar. Mati ya mati, gak ada yang jadi hantu. Itu cuma jin yang menjelma dan ingin menakuti para warga. Kalau arwahnya sudah kembali, jelas singkat pamanku padaku. Hal itu pun membuatku sedikit tahu tentang hal yang berbau gaib, apalagi tentang kematian. Tapi memang benar pamanku saat itu sangatlah tenang dan tak terlihat sedikit pun ketakutan. Ia nampaknya telah berpengalaman dan telah biasa menghadapi hal yang seperti ini. Kami pun lantas terus berjalan saat itu dan tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Lebih 2 jam kami berkeliling kampung dan tak juga menemukan hantu Pak Tarno yang meneror para warga. Aku yang masih saja terus waspada dan terus mencoba memperhatikan keadaan yang ada di sekitarku. Dan pada saat itu, ada sebuah momen yang lucu kami alami. Di mana waktu kami melintasi sebuah gubuk, tiba-tiba saja ada sebuah benda yang terjatuh. Aku yang kaget pun sontak meresponnya. Hantu paman, hantu, ungkapku yang begitu ketakutan saat itu. Namun ternyata benda itu jatuh disebabkan oleh kucing liar yang saat itu sedang mengejar seekor tikus. Melihat hal itu, pamanku pun lantas tertawa. Jali, kamu takut banget ya? Gini, kalau kamu takut, makhluk halus itu akan semakin kuat energinya. Beda kalau kamu berani. Makanya, dia akan selalu melemah apabila kamu berani. Jadi, belajarlah untuk berani dari sekarang, ungkap pamanku kepadaku saat itu. Aku hanya bisa mengiyakan tanpa bisa berkata apa-apa. Aku yang baru pertama kali ini jelas saja merasakan takut dan juga gugup. Karena memang aku tidak memiliki pengalaman sama sekali menghadapi keadaan seperti itu. Kami pun terus berjalan sampailah kami tiba di sebuah jembatan. Dan disinilah sosok hantu Pak Tarno benar-benar muncul kepada kami. Saat itu kami melihat ada seorang bapak-bapak parubaya sedang duduk di dekat pagar jembatan. Ia berbadan gempal dan selalu saja menundukkan kepalanya. Aku awalnya mengira itu adalah warga biasa karena memang ia tak sama sekali mirip dengan sosok hantu ataupun orang yang mati penasaran. Penampilannya pun sungguh sangatlah berbeda dengan apa yang pernah aku lihat di TV. Namun pamanku langsung berkata kepadaku, "Siap-siap ya. Apapun yang terjadi, kamu jangan lari. Target kita ada di hadapan." Aku yang mendengarnya pun heran. Apa maksud dari perkataan pamanku itu? Lalu, kami pun perlahan-lahan berjalan mendekati lelaki tersebut. Saat kami hampir tiba di dekatnya, aku langsung mencium bau busuk yang begitu kuat. Seketika saja, aku langsung merinding hebat pada saat itu. Pamanku pun lantas langsung turun dari motor, lalu ia berjalan pelan menuju ke arah pria misterius itu. Dan menyadari kedatangan kami, pria itu langsung lari menuju ke arah tengah jembatan. Aku yang melihatnya pun sempat heran. Namun, aku langsung terkejut karena melihat kalau pria itu berlari dengan kaki yang tak terlihat. Ia nampak tak berpijak di tanah pada saat itu. Hal itu sungguh membuatku sangat kaget. Ternyata itu adalah sosok hantu dari Pak Tarno. Sosok hantu Pak Tarno itu berlari menuju ke arah jembatan. Dan lalu setelahnya, ia langsung melompat ke arah sungai. Aku yang sadar akan hal itu hanya bisa terdiam sambil gemeteran. Aku baru tersadar dari lamunanku saat pamanku menepuk bahuku. "Hei,
Sadar, sadar. Iya paman. Ayo kita balik. Ternyata benar adanya berita hantu itu. Besok kita akan coba pindahkan, ujar pamanku. Di sepanjang jalan menuju ke rumah kepala desa, aku masih saja terdiam. Nampaknya aku masih syok dengan kejadian tadi. Apalagi ternyata berita hantu itu benar adanya. Setibanya di rumah kepala desa, pamanku pun langsung menyuruhku mandi, biar aku tidak sakit karena aku baru saja melihat hal yang baru aku jumpai dalam hidup. Aku pun langsung mengikuti perintah beliau dan segera izin ke belakang untuk mandi saat itu. Lalu setelah mandi, aku langsung kembali bergabung dengan kepala desa dan juga pamanku yang sedang asik ngobrol di ruang depan. Pamanku menjelaskan kalau tadi saat kami berkeliling desa, kami menjumpai sosok hantu Pak Tarno. Dan pamanku juga menjelaskan, besok ia akan segera berusaha menangkap hantu tersebut. Pamanku meminta bantuan dari beberapa warga yang berani membantunya. Dan pamanku meminta agar kepala desa mencarikan orang-orang tersebut. Namun di tengah obrolan kami, tiba-tiba saja bau busuk kembali tercium. Dan kini bau itu tambah semakin menyengat. Hal itu sontak membuatku ketakutan karena teringat dengan sosok hantu Pak Tarno tadi. Suasana pun seketika saja berubah menjadi hening. Aku dan juga kepala desa hanya bisa terdiam sambil saling menatap pada saat itu. Dan di tengah ketakutan kami, tiba-tiba saja terdengar suara. Mendengar hal itu sontak aku dan juga kepala desa menjadi tambah takut. Desahan suara itu jelas sekali terdengar oleh kami semua dan itu bersumber dari luar rumah. Desahan itu membuat keadaan nampaknya semakin rumit pada malam itu dan kini nampaknya semua sedang tidak baik-baik saja. Rasa takut yang aku alami membuat tubuh ini seakan-akan terasa begitu lemas dan terpaku di suatu tempat saja. Namun, pamanku nampak biasa-biasa saja pada malam itu. Ia malah tersenyum melihat keadaan tersebut. Desahan itu kini semakin jelas kami dengar. Dan tak lama berselang, terdengar suara pintu rumah. Ada yang menggedor-gedor. Seakan-akan ada seseorang yang ingin masuk ke dalam rumah. Namun pamanku tetap tersenyum dan menyuruh kami agar kami tetap tenang. Pintu itu digedor-gedor begitu kuat, membuat istri dan juga anak kepala desa terbangun pada malam itu. Mereka semua nampak takut dengan keadaan yang ada. Di sini, kembali, pamanku mencoba menyuruh kami semua untuk tenang dan berdoa agar semua keadaan bisa dikendalikan. Udah, tenang, gak usah panik. Gak ada orang mati karena hantu. Ingat itu, ujar pamanku yang saat itu berusaha menenangkan suasana rumah. Namun tak bisa dibohongi kalau saat itu kami semua sedang tegang. Apalagi gedoran pintu itu semakin kuat terdengar. Hei kamu, kenapa sih kamu masih ganggu orang aja? Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikanlah sekarang. Sahut pamanku yang mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang ada di luar rumah itu. Namun sosok itu masih saja mendesah tanpa mau menjawab apa-apa. Pergilah sekarang dari sini. Kalau tidak, aku bakal mengusirmu. Sudah, jangan ganggu. Kamu dan kami semua yang ada di sini sudah beda alam. Tegas pamanku kepada makhluk tersebut. Namun sosok itu masih saja bertahan dan masih juga menggedor-gedor pintu dengan begitu kuat. Pamanku pun kini mulai marah dengan keadaan itu. Ia lalu menyuruhku dan juga Pak Kepala Desa mengintip melalui jendela. Awalnya, aku tidak berani. Namun entah mengapa ada rasa penasaran pada saat itu. Dan tak tahu mengapa aku malah mau saja disuruh mengintip keadaan yang ada di luar sana.
Perlahan-lahan, aku pun mencoba melihat ke arah luar rumah. Dan ternyata benar, di depan pintu telah ada sosok hantu Pak Tarno yang sedang tengah berdiri di hadapan pintu. Sosok itu terlihat memiliki wajah yang begitu pucat. Bola matanya pun terlihat putih sepenuhnya. Dan satu lagi yang begitu aneh, di mana di lehernya ada garis merah yang melingkar seakan-akan sebuah sayatan benda tajam. Jujur, rasa penasaranku seketika hilang saat itu dan berubah menjadi rasa takut yang begitu mengerikan setelah melihat sosok Pak Tarno. Namun keadaan itu tak berselang lama. Pamanku pun lantas langsung membacakan doa yang membuat sosok itu seakan-akan terbakar. Ada muncul kepulan asap kecil dari kepalanya dan membuat sosok itu kembali mendesah hebat. Sosok hantu Pak Tarno itu terlihat nampak begitu kepanasan. Lalu ia menghilang begitu saja. Aku yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam dan juga terheran-heran dengan kejadian tersebut. Sungguh sesuatu yang tak sama sekali masuk ke dalam akal sehatku. Setelah kejadian itu tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi pada malam itu. Namun pamanku berkata, esok ia akan mencoba menyelesaikan semuanya di kuburan Pak Tarno. Singkat cerita, keesokan harinya aku dan juga pamanku sudah berada di kuburan muslim di sore hari. Di sana kami juga ditemani oleh kepala desa dan seorang guru ngaji yang saat itu akan membantu kami. Aku tak tahu saat itu tugasku apa dan hanya bisa berdiam diri saat itu. Saat aku bertanya kepada pamanku, aku harus berbuat apa nantinya, pamanku hanya menyuruhku untuk membantunya lewat doa yang aku bisa. Ya, aku hanya bisa mengiyakan sembari menunggu instruksi selanjutnya dari pamanku. Sekitar jam 6 sore, kami pun langsung menuju ke depan makam Pak Tarno. Di sana, kami semua langsung menggelar tikar tepat di hadapan kuburan Pak Tarno. Dan sebelum kami duduk, pamanku pun menaburkan garam di sekeliling tikar tersebut. Lalu, pamanku berpesan, apapun yang terjadi nanti, tidak ada satupun orang yang boleh keluar dari lingkaran yang telah dibuat di tikar tersebut. Senja hari pun tiba, dan kini gelapnya malam mulai terasa pada saat itu. Kami semua hanya duduk diam sambil menunggu sesuatu yang entah apa yang akan terjadi nanti. Lalu, saat sebelum azan maghrib tiba, kami semua merasakan kalau kubur Pak Tarno itu terlihat bergetar. Nampaknya ada sesuatu yang seakan-akan ingin keluar dari sana. Kami semua pun langsung fokus ke arahnya. Dan tak lama berselang, ada kepulan asap putih yang seakan-akan mau keluar dari tengah-tengah kuburan tersebut. Lalu dengan sigap, pamanku pun langsung mencoba menancapkan sebuah botol yang telah kami siapkan sebelumnya. Dan asap itu pun perlahan-lahan mulai masuk ke dalam botol tersebut. Kemudian pamanku pun langsung menutup botol itu setelah botol itu telah penuh diisi oleh asap yang keluar dari kuburan Pak Tarno. Setelah botol itu berhasil diamankan, kami pun segera pergi dari kuburan tersebut dan segera masuk ke sebuah hutan. Di sana pamanku lantas mengubur botol itu agar makhluk yang ada di dalamnya tidak bisa keluar lagi. Alhamdulillah semua selesai. Kami pun bisa kembali pulang ke rumah kepala desa. Kami semua bersyukur karena semua rencana yang kami telah atur bisa berjalan sukses dan juga lancar. Namun pada saat itu, aku dan juga pamanku tidak langsung pulang ke Sampit. Pamanku berkata, kami harus bertahan beberapa hari lagi untuk memastikan teror hantu Pak Tarno itu memang sudah hilang dan juga tidak mengganggu para warga desa. Dan setelah 3 hari lamanya, alhamdulillah desa itu kini telah terbebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti para warganya. Lalu perlahan-lahan desa itu pun kembali normal seperti dulu. Setelah itu, barulah kami bisa pulang kembali ke kota asal kami.
Ya lumayanlah uangnya saat itu kami dapatkan. Pamanku pun berkata, kalau aku tidak kapok, ia akan membawaku lagi apabila ada panggilan yang memerlukan jasanya. Oke, mungkin itu dulu kisahku teman-teman. Nanti kalau aku tidak sibuk, aku akan coba membagikan kisahku yang lebih mengerikan lagi saat aku dan juga pamanku bertugas. Oh ya, sekian dulu cerita kali ini. Semoga bermanfaat dan juga teman-teman bisa terhibur. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali buat Mas Jali yang telah mau membagikan kisah dan juga pengalamannya di channel Kisah Hororku. Semoga saja cerita ini bisa menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua. Bagi teman-teman yang ingin membagikan cerita seperti Mas Jali, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, komen, serta subscribe. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi merinding selesai.